Hello, ladies and gentlemen. I would like to say thank you for coming in my presentation. It's good to see you all. My name is Angelina Margarina. NIM A1C 31909. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiasan, yaitu pembiasan pada prisma dan kaca plan paralel, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pada prisma dan pada kaca plan paralel. Yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu tentang konsep dasar pembiasan. Pengertian pembiasan. Pembiasan adalah pembelokan arah cahaya yang melewati dua medium yang berbeda. Kemudian pengertian dari sudut datang adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal. Dan yang kemudian tentang sudut bias adalah sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal. Kemudian pengertian dari indeks bias. Indeks bias adalah suatu ukuran kemampuan suatu medium untuk membelokkan cahaya. Rumus dari indeks bias yaitu N sama dengan C per V, di mana N adalah indeks bias medium, C adalah kecepatan cahaya tanpa medium, ketetapannya yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. V adalah kecepatan cahaya dalam medium, satuannya meter per second. Di indeks bias ada juga indeks bias relatif dengan rumus indeks bias medium 2 relatif terhadap indeks bias medium 1 sama dengan N2 per N1. Kemudian di sini saya akan bahas tentang hukum Snellius. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal berada pada satu bidang. Yang kedua, cahaya yang melalui medium renggang ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Begitu pula sebaliknya. Di sini terdapat rumusnya, yaitu sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Dengan sama juga seperti yang sin I per sin R sama dengan N2 per N1, yaitu N1 kali sin 1 sama dengan N2 kali sin R. Sama juga seperti sin I per sin R sama dengan N2 per N1 sama dengan indeks medium 2 terhadap indeks medium 1. Kemudian hubungan antara cepat rambat, frekuensi, dan panjang gelombang cahaya dengan indeks bias. Saat cahaya melewati dua medium yang berbeda, maka cahaya akan dibiaskan dan cepat rambat cahaya juga akan berubah. Cahaya akan mencapai kecepatan maksimum saat di udara atau vakum. Dengan rumus N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan N2 per 1 sama dengan C per V2. 1 itu adalah indeks bias pada udara, hasilnya sama dengan 1. Kemudian diperkecil atau dipersingkat jadi N sama dengan C per V. N1 adalah indeks bias medium 1, N2 adalah indeks bias medium 2, V1 adalah kecepatan cahaya di medium 1, dan V2 kecepatan cahaya di medium 2. Kemudian pembahasan tentang pembiasan pada dasar kolam. H aksen per H sama dengan 1 per NA. Itu berlaku untuk pengamatan di udara dan benda di air. Kemudian H aksen per H sama dengan NA per 1 dibalik. Itu berlaku untuk pengamatan di air dan benda di udara.
Jadi mereka saling terbalik begitu ya. Kemudian, sinar-sinar dari koin mengenai batas air udara dibiaskan menjauhi garis normal. Maka koin seakan-akan ada di P, bukan di A. Koin ini juga mewakili dasar kolam. H aksen tadi adalah kedalaman kolam semu. H adalah kedalaman kolam sebenarnya. Dan Na adalah indeks bias zat cair atau air. Kemudian kita akan membahas tentang sudut kritis. Sudut datang yang menghasilkan sudut 90 derajat sebagai sudut bias. Dengan rumus N1 dikali X sin IK sama dengan N2 kali X sin 90 derajat. N1 kali sin IK sama dengan N2. Jadi X sin IK sama dengan N2 per N1. IK sama dengan sudut kritis, N1 sama dengan indeks bias medium 1, dan N2 merupakan indeks bias medium 2. Kemudian kita membahas tentang kaca plan paralel ya. Pengertian kaca plan paralel. Kaca plan paralel atau yang biasa disebut dengan balok kaca merupakan keping kaca 3 dimensi yang kedua sisinya disebut sejajar. Pada umumnya digunakan untuk kaca. Itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kaca pada rumah. Itu pada plan paralel. Tentang pergeseran cahaya pada kaca plan paralel. Cahaya lewat melalui kaca sinar yang keluar dari permukaan kaca lainnya adalah sejajar terhadap sinar datang. Dengan rumus T sama dengan D sin dalam kurung theta UD dikurang theta KA tutup kurung dibagi cos theta KA, atau T sama dengan D sin I kurang R per cos R. Dengan T adalah pergeseran cahaya dengan satuan cm, dan D adalah tebal kaca yaitu cm, dan I adalah theta UD sama dengan sudut datang cahaya, dan R sama dengan theta KA sudut bias cahaya. Kita akan bahas tentang prisma. Pengertian prisma. Dalam optik, prisma adalah alat yang dipakai untuk merefleksikan cahaya berwarna putih atau untuk memisahkan atau dispersi menjadi spektrum warna pelangi yang secara tradisional dibuat dalam bentuk prisma dasar segitiga. Proses pembiasan cahaya pada prisma. Prisma adalah zat bening yang dibatasi oleh dua bidang datar yang membentuk sudut, yakni bidang pembias 1, bidang pembias 2. Pada bidang pembias 1, sinar dibiaskan mendekati garis normal, sebab sinar datang dari zat optik kurang terapat ke zat optik lebih rapat, yaitu dari udara ke kaca. Sebaliknya, pada bidang pembias 2, sinar dibiaskan menjauhi garis normal, sebab sinar datang dari zat optik rapat ke zat optik kurang rapat, yaitu dari kaca ke udara, sehingga seberkas sinar yang melewati sebuah prisma akan mengalami pembelokan arah dari arah semula. Kita akan membahas tentang dispersi cahaya. Dispersi yaitu peristiwa terurainya cahaya putih menjadi cahaya yang berwarna-warni, seperti terjadinya pelangi. Pelangi merupakan peristiwa terurainya cahaya matahari oleh butiran-butiran air hujan. Cahaya putih yang dapat terurai menjadi cahaya yang berwarna-warni, yaitu cahaya polikromatik. Cahaya tunggal yang tidak bisa diuraikan lagi disebut cahaya monokromatik, di mana indeks bias cahaya merah paling kecil, sedangkan cahaya ungu memiliki indeks bias paling besar. Kita membahas tentang spektrum warna. Spektrum. Lebar spektrum tergantung pada selisih sudut deviasi. Cahaya ungu dan merah disebut sudut dispersi. Dan jika sudut pembias prisma kecil atau kurang dari 15 derajat dan N menyesuaikan indeks bias prisma serta medium di sekitar prisma adalah udara. Dengan rumus F sama dengan dalam kurung NU kurang NM tutup kurung beta, di mana F adalah sudut dispersi, NU adalah indeks bias ungu,
Nm adalah indeks bias merah dan beta adalah sudut bias prisma. Di sini ada contoh. Yang pertama, seberkas sinar laser jatuh pada permukaan kaca plan paralel dapat membentuk sudut datang sebesar 45 derajat. Jika tebal kaca plan paralel 15 cm dan sudut bias yang dihasilkan adalah 20 derajat, tentukan besar pergeseran yang dialami oleh sinar laser tersebut. Penyelesaiannya, pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang diberikan dari contoh soal tersebut atau diketahui. Yang pertama, I1 45 derajat, D 15 cm, dan R1 sama dengan 20 derajat. Yang ditanyakan T. D itu ketebalan kaca. Jadi yang ditanyakan adalah T, yaitu besar pergeseran. Jawabnya T sama dengan D sin I1 kurang R1 per cos R1. Kita tahu tadi I1 nya 45 derajat dan R1 nya 20 derajat. Kita masukkan ke dalam rumus, kemudian dihasilkan T sebesar 6,7 cm.